hidup bertetangga dengan orang non-muslim. Kalau kita punya tumbuhan dan tumbuhan itu menjorok ke rumah orang kafir, maka berhak mereka untuk datang mengadu kepada kita dan kita pun harus memotongnya. Abdullah bin Umar, keluarganya masak sebuah masakan, tetangganya adalah orang Yahudi. Ketika masuk dalam rumahnya dan dari jalan dia sudah mencium, ingat, jangan lupa tetanggamu yang ikut mencium bau. Inilah hubungan bermuamalah antara orang muslim dengan non muslim yang bertetangga. Mereka pun manusia yang harus juga kita hormati kedudukan mereka sebagai seorang manusia, tapi bukan kita menjual agama kita seperti yang dilakukan oleh orang-orang liberalisasi. Karena yang mereka inginkan kita mengalah dalam agama kita. Natalan kita ikut Natalan, seperti mereka pun siap ikut Idul Fitrian. Gak bisa. Saya nggak minta situ ikut Idul Fitri bersama kita. Siapa yang minta? Loh, kita juga ikut kok. Iya, kami nggak minta, kami nggak nyuruh situ. Tapi mereka inginkan kita masuk gereja. Yang mereka inginkan seperti filmnya Hanung Bramantyo, namanya udah ruwet. Hanung Bramantyo, nggak tahu ngambil namanya dari planet Mars mungkin. Antum tahu Hanung Bramantyo? Sutradara film yang suka buat film-film yang berhubungan dengan apa? Liberalisasi, pemersatuan agama. Filmnya yang terakhir digambarkan bagi mereka bagaimana, ya kan? Ada Natalan, kemudian wanita-wanita berjilbab ikut mempersiapkan acara apa itu? Misa, acara Yesus Kristus bawa salib, kemudian gabruk jatuh, bangun lagi, ya kan? Ada panser-pansernya yang menjaga gerejanya, ceritanya gitu. Betul. Negara berhak menjaga, menjamin keselamatan mereka, dan haram hukumnya umat Islam kalau sampai ngebom gereja. Haram sampai menumpahkan darah. Tapi jangan campurkan terus kitanya ikut-ikutan membaur dalam akidah mereka. Ini dilarang dalam agama. Salam aja udah nggak boleh. Islam sudah ngatur, kecuali mereka mulai salam dan apa jawaban yang kita sampaikan pun Islam sudah ngatur. Masa jawabnya waalaikumsalam, kan saya ngomong ucapannya komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok dijawabnya waalaikumsalam, nggak kayak teman kamu yang sama umat Islam. Loh, ini aturan agama kita. Ya kan? Agamanya ngaturnya kayak gini kok, bukan situ yang ngatur. Kalau kamu pingin dapat jawaban penuh, ya monggo masuk Islam. Nanti saya jawabi dengan ucapan warahmatullahi wabarakatuh. Tapi karena kamu masih non muslim, saya lebih santun lagi mengatakan non muslim, bukan orang Islam. Maka perintah yang ada dalam agama saya cuma boleh mengucapkan wa'alaik, bas, cukup. Dan tidak mengucapkannya saya atau saya mendahului mengucapkan salam kepada Anda, mengucapkan selamat kepada Anda, bukan berarti saya tidak bisa bertoleransi kepada Anda. Para sahabat Nabi adalah manusia-manusia yang asyidda al-kufar. Karena kita diperintahkan dalam agama kita untuk membenci kekafiran mereka, membenci manusia-manusia yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bukan menggolimi ya. Lain, ada orang kafir lewat pegang jotos sini parah-parah, wah.
atau bunuh bila perlu, salah, tidak bisa. Lain perkaranya kalau di medan perang, dalam medan jihad seperti perang Badar, bapak ketemu anak, anak ketemu bapak, kakak adik ketemu, menantu sama mertua. Di luar medan perang kita harus berbakti kepada orang tua kita, tapi di medan perang lain perkaranya. Anda berada pada pasukan kafir, sedangkan saya berada pada pasukan Islam. Jadi ada aturan. Nah, orang kafir itu menginginkan kita ini mengalah dalam agama kita, karena mereka tahu ini ketaatan agama kita. Kenapa tiap tahun isu masalah salam dikeluarkan? Gak adil dong kayak gitu, gak toleransi dong kayak gitu, karena mereka tahu tuntunan yang benar umat Islam tidak boleh mengucapkan salam, Happy Christmas sama New Year, gak boleh. Mereka tahu. Nah, ketika kita bisa mengucapkan itu kepada mereka, mereka bangga. Salah satu agamanya sudah dikeokkan, mulai yang lainnya. Toleransi, kebebasan. Situ bicara toleransi dan kebebasan. Orang telanjang dikasih toleransi dan kebebasan, orang pakai jilbab enggak boh? Itu kebebasan. Itu yang namanya toleransi. Ini dimaksud dari ayat ini. Orang-orang yang bersama Rasulullah SAW adalah orang-orang yang asyiddah, keras terhadap orang-orang yang kafir. Ruhama bainahum, saling berkasih sayang di antara mereka. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kalau engkau perhatikan, mereka adalah manusia-manusia yang selalu ruku, sujud kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka tidak lakukan itu karena mereka adalah manusia-manusia mencari keridhaan Allah, mencari pahala Allah, mencari balasan Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda yang ada pada muka mereka adalah tanda-tanda orang yang bekas, orang-orang yang bersujud kepada Allah kelak nanti pada hari akhir. Bukan tanda yang ketika di dunia tok dikosok-kosok di kepalanya biar hitam. Ngapal ya kan, atau ngapal ya kan. Ngapalnya bukan di batuknya tok, sampai di sininya ngapal. Tapi tanda-tanda yang akan keluar akan Allah tampakkan kelak nanti di hari akhir sebagai manusia yang dulunya ketika hidup di dunia adalah manusia yang bersujud, meletakkan tempat termulianya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad radhiyallahu anhum, Allah telah ridha kepada mereka. Dalam ayat lain, pujian Allah kepada para sahabatnya, Al-Anfal ayat 74. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah ridha. Yang ridha ini Allah. Kalau yang ridha Allah, yang ridha itu Allah. Karena seperti kata pepatah Arab, ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan Allah itu jelas, ujung pangkalnya adalah surga. Tapi keridhaan manusia, kalau kita mau beribadah atau melakukan selain yang berhubungan dengan ibadah, tujuannya adalah keridhaan manusia, maka ingat, keridhaan manusia tidak ada ujung pangkalnya. Manusia itu sifatnya senang sama kita, didekati, kita hancur dan melarat dijauhi. Walaupun nggak semuanya. Iya kan? Ini surat Al-Fatah ayat 18, yang sebelumnya Al-Fatah ayat 29. Ridwan nas ghayatul la tudrak. Ridwan manusia itu tidak ada ujung pangkalnya. Kalau kita mencari ridwan manusia. Kalau ridho bapak ibu, ya jelas ridho bapak ibu itu kan di bawah koridor ridho Allah.
Ada seorang bapak misalnya, saya nggak ridho, ya kan, kamu kawin sama fulan. Dan terus kenapa Pak? Melarat. Tapi dia orang yang soleh, beribadah kepada Allah, bukan orang yang malas. Walaupun memang dia orang nggak punya, tapi memang rezekinya dikasih sama Allah segitu. Tapi dia anak yang pintar, mungkin butuh bantuan aja. Kita mertuanya seharusnya tanggap, ya kan? Oh, anak pintar, bagus, anak yang soleh baik. Kenapa nggak saya bantu? Toh ketika dia senang, dia juga akan membahagiakan anak saya. Tapi jangan kawin lagi. Ya. Udah saya senengin, ya kan, saya bantu anak saya dimadu, ya kan? Di bawah koridor ketaatan kepada dan keridhaan Allah. Nah, ketika ya kan ada seorang orang tua yang memerintahkan maksiat kepada anaknya, nggak bisa kita sebagai anak menerima. Ada orang tua ya kan yang memerintahkan untuk melanggar hukum Allah, ya kan, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ibunya mogok makan. Kenapa? Dia mogok makan ibunya. Sampai kamu keluar dari agamanya Muhammad. Mati. Yang penting kamu harus kafir dari agamanya Muhammad SAW. Kemudian disamperi sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibu, kalau ibu punya nyawa 7, satu persatu keluar, saya tidak akan meninggalkan Muhammad SAW. Tapi saya diperintahkan untuk berbuat baik kepada situ, walaupun situ kafir. Tapi kalau untuk meninggalkan agama Muhammad tidak bisa. Kenapa? Ibunya makan lagi. Iya kan? Tidak jadi protesnya. Kalau masih belum mau mati. Seperti itu. Tetap, ya kan? Jadi, keridhaan orang tua itu kan ada batasnya. Selama keridhaan itu tidak melanggar syariat Allah SWT. Kita mungkin mau menikah. Ada 2 pilihan. Ini pilihan kamu sendiri, ini pilihan orang tua. Misalnya 2 ini. Kemudian kita, ya Allah, saya mau mencari keridhaan orang tua saya. Dia pilih pilihan orang tua, walaupun nggak dipaksa. Orang tuanya mengatakan, saya nggak maksa kamu. Kalau kamu mau pilihan kamu, silakan. Orang tuanya orang tua yang arif, yang tahu, yang paham. Ya kan, bukan yang memaksa kehendaknya. Tapi ternyata dia memilih, ya kan, apa yang disukai oleh orang tuanya. Mencari apa? Keridhaan orang, maka dia mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah Allah berikan keberkahan kepada dirinya. Walaupun kalau dia memilih pilihan dia pun tidak apa-apa. Tapi enggak, orang tuanya mengatakan enggak apa-apa gitu. Kalau kawan ini, tapi kalau misalnya orang tuanya pinginnya ini, wallahi lebih baik kita mengikuti keridhaan orang tua. Itu lebih mulia, dan insya Allah keberkahan akan ada pada diri kita. Cuma kan permasalahan perangnya sekarang karena ada apa ini? Ada istilah pacaran, ada apa semua gitu, ya kan? Udah tuduh-tuduhan berkhianat, kawin aja belum kok tuduh-tuduhan berkhianat. Aturannya siapa itu? Kau mengkhianati, ya kan? Tidak ingat cincin plastik yang pernah kamu berikan. Atau omong kosong doang. Kalau mentulah suruh nyerek, Kenapa? Dilihat dulu. Atas dasar apa orang tua merintahkan untuk mencerai istri? Alasannya kurang bahagia toh. Kurang harta katanya. Nah, tanya Pak Ali itu, buku apa? Bukunya habis tapi sekarang nggak ada.